Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Si Tampan, Siniar KPP Pekanbaru Tampan. Kali ini kita akan diskusi tentang hal yang menarik, ya, tentang SP2DK. Dan di kesempatan kali ini saya Dian Triadi sebagai penyuluh pajak yang akan memandu jalannya podcast atau Siniar, ditemani oleh narasumber kita yang sudah terkenal di KPP Pekanbaru Tampan ini ya, Bang Riyandi. Oke, Bang Riyandi ini AR ya Bang ya? Ya, betul sekali Bang Ian. Saya salah satu AR yang ada di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. AR, Account Representatif. Iya, benar sekali Bang Ian. Account Representatif itu posisinya sebagai apa nih Bang Riyandi di KPP? Account Representatif itu posisinya salah satu pengawas, pengampu wajib pajak yang ada di kewilayahan ataupun di strategis Bang Ian. Oh, baik-baik. Ini di seksi pengawasan ya? Iya, benar sekali, di seksi pengawasan. Betul. Baik. Jadi ini untuk kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik Bang Riyandi. Ya, Ya, tentunya ditunggu oleh seluruh kawan pajak dimanapun berada. Ya. Tidak hanya yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Tapi untuk semua wajib pajak ya yang ada betul, ya. Betul. Ya, jadi kita akan diskusi atau membahas tentang SP2DK. Ya. Gitu ya. Oke, Bang Riyandi, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam bisa diterangkan gitu ya, apa sih itu SP2DK? Oh iya, baik Bang Ian Diadi, terima kasih Bapak Ibu para wajib pajak dimanapun berada. Perkenalkan saya Riyandi Saputra, salah satu account representatif yang ada di kantor pelayanan pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Nah, kebetulan jabatan AR ini Bang Ian ada di seksi pengawasan ya. Nah, yang tak lain dan tak bukan itu tugasnya mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk para wajib pajak yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, salah satu sarana komunikasi kami dengan para wajib pajak yaitu melalui surat seperti SP2DK. Nah, SP2DK ini Bang Ian sebenarnya adalah sarana untuk berkomunikasi antara pihak pajak atau Fiskus dengan para wajib pajak berbentuk tertulis atau tulisan. Nah, itulah SP2DK. Nah, apa itu SP2DK? Jadi Bapak Ibu para wajib pajak nggak perlu khawatir. SP2DK ini bukanlah sebuah momok yang menakutkan Bang Ian. Nah, kebanyakan kan para wajib pajak takut nih, oh saya dapat surat nih dari kantor pajak, tapi nggak tahu surat apa, dianggapnya semuanya kayak menakutkan, oh surat tagihan atau surat pemeriksaan. Bukan, beda ya. Ini berbeda dengan surat pemeriksaan Bang Ian, dengan surat tagihan pajak. Nah, SP2DK ini sebuah surat yang dimana para pihak pajak ataupun pemerintah dalam hal ini meminta keterangan ataupun penjelasan dari wajib pajak terkait data-data yang telah dilaporkan oleh para wajib pajak di SPT tahunan ataupun SPT bulanan mereka. Jadi ini bukan surat pemeriksaan ataupun bukan surat tagihan. Ini hanya surat untuk klarifikasi atau permintaan penjelasan atas keterangan ataupun data yang ada. Oke, jadi ini surat permintaan klarifikasi ya, atau ya, penjelasan ya? Penjelasan, betul. Bukan surat untuk menagih pajak? Bukan menagih pajak ataupun bukan memeriksa gitu. Bukan ya? Beda. Baik. Nah, Bang Riyandi, ini kan kelihatannya SP2DK ini juga di wajib pajak pastinya pasti ada lah yang terima gitu ya, SP2DK ini ya? Iya, betul. Apalagi kalau dia masuk kalau di pengawasan itu, jadi kawan pajak ada seksi pengawasan yang sifatnya strategis gitu ya? Ya, betul, ada. Strategis ini ada di pengawasan 1 ya kalau itu ya? Kalau di KPP ya? Iya, betul Bang. Betul. Nah, ini pasti semua sudah pernah dapat SP2DK nih kalau di situ ya? Sebagian besar sebagian sudah. Besar, iya, ya. betul. Ya, betul ya, sebagian besar sudah terima. Di pengawasan lain juga tentunya ada juga gitu ya, karena kan salah satu alat komunikasi. Iya. Betul. Nah, kemudian yang diberikan SP2DK ini ada kriterianya nggak nih Bang Riyandi? Atau semua pasti langsung dikirim SP2DK? Pasti dapat gitu? Ya, untuk wajib pajak yang diberikan SP2DK ataupun dikirimkan ya Bang ya, surat SP2DK ini, itu mayoritas itu adalah semua wajib pajak yang memiliki data-data ataupun keterangan-keterangan yang tidak sesuai antara data yang mereka laporkan dengan data yang kita punya. Jadi
kalaupun ada perbedaan, adapun data yang disampaikan WP tidak sama dengan data yang disampaikan oleh lawan transaksinya, ataupun data yang kita punya dari pihak internal dari kantor pusat. Nah, itu perlu kita suratin, perlu kita minta penjelasan kenapa ini berbeda. Nah, itu ada atau tidak wajib pajak itu fleksibel Bang Ian, tergantung data yang ada gitu. Apakah pengampu wajib pajaknya itu merasa ini berbeda, ya perlu disuratin. Kalau misalnya nggak ada perbedaan, ya tidak perlu disuratin gitu. Oke, jadi memang tadi ya ada dasarnya Ya, betul bisa sekali. dikirimkan SPDODK ya. Iya, benar sekali. Dari ada beberapa data mungkin tidak sesuai yang perlu Ya, nggak diklarifikasi. sesuai datanya. Betul, karena kan kalau yang dilaporkan wajib pajak itu ya, Iya, semua SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak, apakah itu SPT tahunan, SPT masa, itu semua kita teliti ya. Iya, Betul ya. betul. Kita teliti, kita sandingkan dengan data-data lain ya. Iya, Ya, betul sekali. jadi tidak hanya dari SPT aja gitu Bang Riyandi. Iya, benar. Nggak hanya dari SPTWP aja, Nah, data dari rekan. contohnya apa sih Bang Riyandi? Data lain itu yang biasa untuk pembanding gitu ya. Ya, Yang umum gitu ya. ya umumnya itu seperti contoh data bukti potong, Bang. Oh, bukti potong. Nah, baik. bukti potong itu kan diterbitkan oleh lawan transaksi atau vendornya wajib pajak kita nih. Nah, mereka kan juga memiliki kewajiban melapor di KPP mereka terdaftar. Ya, ya, Nah, betul, betul, seandainya data bukti potong mereka yang diberikan kepada wajib pajak kita tidak sesuai dengan data yang dilaporkan nama wajib pajak di SPT, itu perlu kita klarifikasi, perlu kita minta penjelasan. Oh, kenapa ini datanya berbeda? Oke. Ada apa? Mana yang benar? Ada yang salah atau ada yang keliru atau bagaimana? Nah, itulah fungsinya dari SP2DK tadi. Oke. Untuk mempertanyakan, meminta penjelasan dari data-data bukti potong tersebut. Itu contoh yang sederhana Itu bukti ya sederhana potong. gitu ya. Jadi memang datanya ini semua ada meling gitu ya, Ya. dia gitu ya. Hmm, Ada konfirmasinya gitu ya. betul sekali. Jadi kalau memang bukti potongnya 10 gitu ya. Ya. Jadi di SPT juga ya sama. Harusnya 10 sama ya, gitu, ya. antara yang WP laporkan Iya, sama betul, betul, tekanan betul. laporkan. Kalau ada beda, lah kenapa? Ya, Perlu kita tanyain. barangkali mungkin WP-nya belum terima dan pemotong kan gitu Ya, ya. bisa jadi. Bisa jadi gitu ya, Kebanyakan betul seperti ya. itu. Kalau memang belum terima kan nanti bisa dicari jalannya di mana biar Iya, dapat gitu ya. Betul sekali. Kemudian dampaknya tentunya ya SPT-nya perlu Perbaiki, gitu ya, dibetulkan betul. kembali. Betul. Nah, kemudian Bang Riyandi untuk terkait dengan SP2DK ini gitu ya. Misalkan kita dapat gitu ya, atau wajib pajak ada yang mendapat SP2DK. Tadi kan tujuannya untuk mengklarifikasi gitu ya. Ya, benar sekali. Mengklarifikasi perbedaan data atau ketidaksesuaian baik dari SPT wajib pajak sandingkan dengan bukti potong gitu ya. Betul, salah satu. Atau kita kan juga ada informasi ya kalau di kantor pajak itu data dari instansi itu ya, instansi Ya, lain gitu ya. instansi terkait, Instansi betul. terkait ya, seperti yang saya tahu juga itu ada misalkan data pemilikan kendaraan bermotor gitu ya. Itu Betul. termasuk juga tuh ya. Iya, Nah, betul. ya. Barangkali WP mungkin tadi ya bisa jadi dia di SPT mungkin belum dilaporkan gitu ya. Betul. Kemudian kantor pajak terima, air lah ngeluarkan itu ya, Iya. surat SP2DK ya. Betul sekali, Bang. Nah, untuk SP2DK ini apakah semua pegawai pajak bisa menerbitkan SP2DK? Oh, tidak. Nah, gitu ya? Beda. Atau hanya seksi tertentu? Ya, kan? jadi untuk pengampu dalam hal ini adalah yang berwenang untuk menerbitkan SP2DK itu kan atas nama kepala kantor ya, Bang Iya, Ian iya, ya. iya, betul. Yang bertanda tangan kan adalah kepala kantor pelayanan pajak terdaftar. Nah, tapi yang memproses, meneliti, mengkonsep data-data jadi menjadi sebuah surat itu adalah bagian pengawasan, dan dalam hal ini adalah AR seperti saya. Oke. AR yang menangani WP tersebut gitu. Jadi WP itu berada di wilayah kerja dia, dan itu yang mewajibkan atau mengharuskan dia untuk membuat pemberitahuan ataupun SP2DK tadi gitu. Jadi nggak semua pegawai pajak bisa menerbitkan, Bang Ian. Oh, siap. Jadi siap. hanya orang-orang tertentu yang berwenang dalam hal penerbitan SP2DK ini dan permintaan penjelasan data tersebut. Jadi AR di bagian seksi pengawasan gitu. Oke. Berarti nggak semua pegawai ya bisa Tidak, melakukan SP2DK gitu ya, betul. atau memproses itu ya. Iya betul, nggak Berarti semua. kan karena gini, di belakangan ini ada beberapa wajib pajak datang ke helpdesk nih di KPP Tampan itu ya. Kemudian menginformasikan ada Pak kami dapat surat nih gitu ya. Dapat surat isinya sih seperti konfirmasi data juga gitu ya. Nah, itu kan dengan penjelasan tadi gitu ya bahwa memang hanya
pegawai dengan role tertentu gitu ya, Betul, yang betul. mengampu untuk penerbitan SPDK atau melakukan pengawasan. Jadi wajib pajak ketika dapat surat gitu ya, tentunya nanti bisa datang ke helpdesk dikonfirmasi gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalkan dapatnya sudah jelas SP2DK gitu ya, itu dia kan ada informasi ya. Iya, betul. Siapa gitu ya? Iya, betul. Jadi di surat itu Bang Ian sudah ditera, sudah dituliskan, sudah dicantumkan ini surat siapa yang membuat, berarti AR-nya si A, misalnya saya nih, yang membuat surat ini adalah saya, Riyandi Saputra. Di seksi pengawasan berapa dia berada. Nah, di sana juga dicantumkan Bang Ian nomor kontak person ataupun nomor telepon AR yang bersangkutan. Jadi WP ataupun wajib pajak yang menerima surat tersebut bisa mengkonfirmasi langsung ke nomor tersebut atau datang ke KPP terdaftar yang terdekat ataupun bisa by email atau online ya. Jadi di sana dia ada nomor emailnya, kontak personnya ataupun alamatnya di mana dia berada, di seksi mana. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya wajib pajak, jangan takut dan jangan jadikan sebuah momok gitu. Kadang mereka takut, oh saya dapat surat dari pajak, jadi udah takut duluan gitu sebenarnya. Dan gitu. itu sudah ada nomor handphonenya ya? Ya, sudah ada nomor handphone, di seksi mana dia, lantai berapa, ada emailnya juga, jadi bisa mengkonfirmasi langsung kebenaran dari isi surat itu. Ya, karena ini ada beberapa laporan yang mulai ada indikasi penipuan. Ya, betul, banyak sekali ya. Bang Yasan. Akhir-akhir ini penipuan sudah marak terjadi. Iya, jadi kalau dapat WA gitu ya. Ya, betul. Dapat WA isinya konfirmasi data, validasi data gitu ya. Tentunya yang bisa kita lakukan kawan pajak ya semua ya. Konfirmasi langsung ke KPP ya, gitu ya. KPP terdaftar. Ya. Ataupun kalau WP-nya sudah pernah berkomunikasi dengan AR-nya, bisa langsung hubungi AR-nya aja. Bisa langsung ya, ya. bisa langsung ya. Tanyakan apakah benar ini dari pihak kantor pajak atau tidak gitu. Jangan langsung ikuti arahannya gitu ya. Iya betul, jangan mengikuti petunjuk yang ada di surat yang nggak jelas dari mana asal usulnya. Iya betul, gitu. apalagi sampai silakan klik ini, klik itu, aplikasi ini itu gitu ya. Betul, tautan ini bisa dipastikan ya 100% ada indikasi penipuan. Betul, modus penipuan. Betul, ada modus penipuan. Jadi kawan pajak juga perlu hati-hati tentunya gitu ya menyikapi tadi ya dapat WA informasi dan seterusnya atau surat yang sudah di-scan gitu ya. Ya, di-scan. Perlu hati-hati karena tentunya kita juga ketika mengirim surat gitu ya, kita buat semua sudah ada tata naskah dinasnya. Ya, gitu betul. Ya. Jadi informasinya juga mesti jelas gitu ya. Ya, betul. Di surat ini kita diminta apa? Gitu ya, kalau SPDK tentunya kan permintaan klarifikasi, penjelasan. Kemudian harus menghubungi siapa gitu ya. Ya, betul. Itu di surat sudah langsung ada semuanya. dicantumkan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dapat surat wajib pajak, apa yang harus dilakukan Pak Riyandi? Ya, untuk para kawan wajib pajak semua dimanapun berada, kalau seandainya menerima surat SP2DK yang resmi ya Bang Ian ya, yang bukan modus tadi, kalau dapat surat resmi dari kantor pajak ya, langkah-langkah yang pertama kita melihat dulu ini suratnya apa gitu. Oh, SP2DK kah, atau surat himbauan kah, surat teguran kah, surat tagihan pajak kah, atau surat pemeriksaan. Jadi surat itu banyak Bang Ian di kantor pajak. Nah, kita bicara masalah SP2DK. Kita lihat di bagian atas surat itu benar nggak surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Nah, itu ke SP2DK. Kita lihat lagi isinya tentang apa, apakah datanya masalah A atau masalah B. Nah, di sana juga ada nomor telepon AR ataupun pengampu wajib pajak, kita hubungi by WA atau via telepon. Nah, setelah itu kita cross check komunikasi sama benar nggak ini datanya, ada apa yang perlu kami respon, apa yang perlu kami tanggapi, kita jawab Bang Ian gitu. So, bisa kita memberikan penjelasan. Misalkan yang ditanya masalah data bukti potong, kita jawab juga respon bukti potong nomor sekian, tanggal sekian, dengan lawan sekian, nominalnya sekian Ibu, Bapak. Nah, jadi pihak pemerintah ataupun wajib pajak dalam hal ini menjelas, tahu dia, ternyata bukti potongnya salah atau benar atau bagaimana. Jadi bisa mengambil tindak lanjut dari respon. Nah, WP dalam hal merespon surat ini Bang Ian bisa secara tertulis melalui surat balasan ataupun by email ke email yang terdaftar ataupun visual melalui telepon atau WA ke nomor yang ada di surat tadi gitu. Jadi banyak cara dia merespon suratnya ataupun bisa datang langsung ke kantor pajak, bisa juga. Gitu.
ketika dapat SPDODK kita imbau untuk respon ya. Ya, merespon, betul. Apakah lewat telepon dulu Telepon gitu ya? boleh. Atau mau langsung buat surat, ternyata memang sudah yakin gitu ya. Oh ya, Yakin, sudah tahu jawabannya gitu ya. Boleh juga langsung bersurat, tertulis, ya. kirim pos, kurir atau datang langsung ke loket gitu Ya, bisa juga ya. Betul, bisa. Atau di email dulu gitu ya. Ya, balas boleh gitu juga ya. di email juga Nah, boleh. oke. Jadi poin pertama itu tentunya responnya dulu gitu. Ya, kita lihat Ya, dulu betul. surat apa, responnya bagaimana, dan kita berikan tanggapan gitu. Tanggapan itu ya. Nah, setelah menanggapi tentunya di situ nanti ada pembicaraan lagi ya. Ya, ada pembahasan lagi, ya. Oh, diskus pembahasannya, sama diskus ya. pihak pemerintah atau Betul, fiskus ya betul, dalam hal betul. ini gitu. Bagaimana pembahasan dari respon kita tadi gitu. Jadi kalau WP-nya nggak respon juga bingung kita ini kenapa, apakah suratnya nyampe atau enggak, kan jadi tanda tanya nantinya Iya, betul, gitu. betul. Jadi lebih baik segera direspon. Nah, apabila ada permasalahan atau kendala gitu ya, Iya, kan betul. bisa kendalanya teknis ternyata gitu ya. Iya. Nanti bisa ketika pembahasan kita pandu juga tentunya ya. Iya, betul, Iya. tidak dilepas gitu aja. Iya betul, sampai diharapkan untuk data-datanya bisa terkonfirmasi. gitu. Iya, betul sekali Bang Ian. Ya baik, jadi Bang Riyandi tentunya tadi pembahasannya sangat menarik gitu ya mengenai SPDODK. Jadi kawan pajak sudah dijelaskan tadi ya secara jelas sekali oleh Bang Riyandi. SPDODK itu apa gitu ya, tujuannya untuk apa tadi ya, klarifikasi. Iya, klarifikasi. Supaya wajib pajak bisa memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya gitu kan. Iya, betul. Sesuai dengan ketentuan. Iya. Artinya ketika dapat SPDODK tentunya silakan segera direspon gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi yang dalam main kita gitu ya, pikiran kita, wah mungkin ada yang belum terlupa gitu ya. Iya, betul. Jadi baiknya memang segera konfirmasi atau respon ya ke Ya. AR-nya langsung bisa gitu ya. Ya, Nanti boleh. langsung dicek secara detail gitu ya, memastikan data-datanya. Apabila memang ada kendala bisa langsung dipandu gitu ya. Ya, betul, diarahkan Betul, nanti nanti diarahkan ya. Iya, sama pihak AR-nya. Betul. Jadi informasinya menjadi tuntas gitu ya. Iya, gitu betul ya. sekali Bang ya. Betul baik. Kelihatannya nih waktu juga nih yang membatasi gitu Bang Riyandi ya. Betul. Oh ya, terakhir Oh, ada lagi. dalam hal merespon ini Bang Ian, ini Iya. kita juga memperhatikan timeline ya, Oh, timeline-nya ada batas waktunya ya. Jadi jangan lepas gitu aja nih gitu. Jadi dalam surat SP2DK itu Bang Ian dalam aturannya itu ada batas waktunya kita berapa merespon. tuh Bang Riyandi? Itu standar itu ada 14 hari 14 hari kalender. Ya, setelah suratnya diterima WP ya Bang. Oh, bukan surat diterbitkan bukan ya? Ya, jadi kalau misalnya suratnya diterbit tanggal 1, Tanggal 1. WP-nya terima tanggal 1 juga, berarti 14 hari di tanggal 1 itu sudah harus direspon sama WP dengan cara-cara Oke. tadi. Nah, seandainya nanti WP tidak merespon surat tersebut, maka ada beberapa tindak lanjut dari SP2DK itu. Oke. Nah, pihak pemerintah atau Fiskus akan melakukan kunjungan ke lokasi alamat atau usaha wajib pajak, atau WP akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Oke. Nah, ini kan juga agak riskan ya kalau udah diperiksa tuh, ya gimana ya, nanti sanksinya ada, dendanya ada, dan jumlah pajak seandainya memang ada yang kurang bayar Bang, itu akan bertambah gitu. Oh, bisa bertambah. Iya, akan bertambah dengan SKP namanya, surat ketetapan pajak. Jadi Tapi bertambah juga kan sesuai dengan ketentuan ya. ya betul, sesuai dengan ketentuan yang Iya, berlaku. Jadi direspon aja sesegera mungkin gitu. Jangan sampai lewat batas waktunya, jangan sampai didatangin orang pajak. Nah, kalau didatangin kan malah jadi panik sendiri nantinya WP gitu. Iya, betul. Ya apalagi kan bisa telepon dulu gitu. Iya, biar telepon dulu aja atau via email. Gimana baguslah komunikasi dengan pihak AR-nya. Betul ya. Jadi komunikasinya ternyata penting juga ya Bang. Ya, Riyandi ya? benar, sangat penting sekali Bang. Sangat penting ya. Nah, karena SP2DK ini adalah salah satu sarana untuk berkomunikasi. Sesuai tujuannya itu Iya, ya. untuk mengklarifikasi ketidaksesuaian data yang ada gitu. Berkomunikasi sesuai dengan tadi batas aturannya tentunya. Iya, koridor 14 yang hari berlaku biasanya gitu ya. 14 hari ya, 14 hari ya. Oke, ada lagi Bang Riyandi mungkin yang penting diperhatikan lagi nih oleh Ya. kawan pajak. Kalau Selain tadi- saran saya sebagai AR ya Bang Ian ya, di kantor pajak ataupun dimanapun wajib pajak berada ya, kita jangan panik dulu menerima surat dari kantor pajak. Kita lihat suratnya, pastikan itu benar dari kantor pajak atau tidak, bukan penipuan atau modus. Setelah itu Oke. lihat dulu suratnya surat apa, apakah tagihan, pemeriksaan, ataupun surat permintaan klarifikasi. Kalau permintaan klarifikasi, di sana sudah ada batas waktunya, mohon diperhatikan. Data-data yang akan dimintai keterangan itu juga
perlu disiapkan. Oke. Dan di sana juga ada nomor telepon yang pengampu surat atau yang membuat suratnya, nomor telepon, nomor WA, email, dan alamat kantor yang valid dan resmi tentunya Bang Ian. Siap. Gitu. Lakukanlah penjelasan atau pengklarifikasian data secepat mungkin sebelum ada tindak lanjut yang nantinya dikhawatirkan nih akan merugikan wajib pajak Oke, gitu. oke. Semakin ditunda, semakin memberatkan. Jadi, Iya, benar khawatirnya sekali. seperti itu, Iya, gitu lebih ya. cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus. Iya, lebih cepat gitu. direspon, lebih cepat selesai, lebih cepat lega. Iya, Gitu ya. benar gitu Bang Ian. Ya, baik. Oke, itu ya mungkin Ya. waktu juga nih sekali lagi yang membatasi kita. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tentunya memperjelas gitu ya, Iya. menjawab pertanyaan tentunya Iya, ya, betul. pertanyaan kawan pajak yang memang dapat SPODK. Mungkin ada yang belum sempat merespon gitu ya. Iya, Nah, betul. gitu ya, mudah-mudahan segera direspon saja, semakin cepat kita selesaikan untuk klarifikasinya tentunya ya. Dan kawan pajak tentunya semakin cepat juga untuk bisa memenuhi hak kewajiban perpajakannya gitu Ya, ya. benar sekali. Oke, mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini Ya. Pak Riyandi dan kawan pajak semua dimanapun berada. Ya, tentunya kami sangat senang sekali ya untuk bisa menyapa lagi di kesempatan kali ini dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Ya. di siniar berikutnya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kawan pajak semua di akhir tahun ini jaga kesehatan gitu ya. Ya, betul. Jaga kesehatan, ini cuaca semakin Tidak mendung, menentu. tidak Iya, menentu gitu ya. panas hujan gitu. Ya, tetap dijaga kesehatannya. Mudah-mudahan semua tetap sehat, selamat, dan ekonomi terus membaik gitu Ya, Pak ya. semoga segala usaha ikhtiar wajib pajak akan terus sukses ke Sukses, depannya. ya, semua. Amin, Ya, gitu ya. amin. Oke, dari kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.